Sebelum kita ke Gerindra, ini sudah posisi on mic juga. Bang Uki, kenapa kemarin tidak langsung terang-terangan mendukung Prabowo Subianto untuk 2024? Oke, sikap kami itu nggak berubah ya dari awal ya. Jadi kayak begini, ini kita harus buka-bukaan ya. Dari semenjak awal, lagi-lagi saya akan ceritakan secara kronologis ya. Bahwasannya pada tahun 2022 lalu, kalau nggak salah itu bulan Oktober ya, PSI mendeklarasikan dukungannya kepada Mas Ganjar Pranowo. Ya, yang dimana sampai sekarang dukungan tersebut belum pernah dibatalkan. Tapi kami ini partai politik, bukan relawan. Relawan, dia deklarasi dukungan selesai urusan. Partai politik setelah mendukung, dia harus mengusung. Mengusung, dia artinya harus berkoalisi. Berkoalisi, di situ artinya harus ada kenyamanan berkomunikasi dan lain-lain. Oke, along the way terjadi kekakuan komunikasi antara PSI dengan PDIP. Ya. Kaku apa nggak dianggap, Bang? Hahaha, itu kalau kita detail-detailkan bisa panjang ceritanya. Nah, Cuman oke lah. Tadi udah diajak loh sama Bang Kapitra. Ya taruhlah kita anggap saja ini ada sebuah kekakuan komunikasi. Ya. Jadi untuk pengusungan ini ya kami telah lagi-lagi kemarin bulan lalu bulan lalu kami melakukan Kopdarnas. Kopdarnas itu Kopi Darat Nasional. Kalau di partai lain mungkin sebutannya apa ya? Munas, Rapimnas ya. Rakernas, Kongres dan lain-lain ya. Dan lagi-lagi ya, cara demokrasi di PSI itu kan kita mengumpulkan suara dari bawah ya. DPW sampai dengan DPD kami kumpulkan ya. Setelah kami kumpulkan, hasilnya yang keluar adalah kita menunggu dulu hilal cawapres. Dan kita ada 3 opsi di sini. Mengusung Pak Ganjar Pranowo, mengusung Pak Prabowo atau menjomblo. Ya, nah 3 ini belum kita putuskan, menunggu hilal cawapres. Lalu kemudian Anies nggak disebut ya? Oh enggak. Kalau itu ya? sudah pasti tidak. Itu sudah pasti tidak. Nah, lalu kemudian beberapa minggu lalu kita sama-sama dengarlah bahwa beberapa orang Dewan Pembina PSI itu ke istana, ya, lagi-lagi meminta advice kepada Pak Jokowi. Kemudian sama. Jadi hasil Kopdarnas kami yang menghimpun suara DPW dari bawah ini kemudian diperkuat lagi dengan advice dari Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang, ojo ke susu, akan ada banyak sekali drama politik yang akan berlangsung. Katanya seperti itu ya. Lalu kemudian Mas Kaisang bergabung dengan PSI, kemudian didapuk menjadi ketua umum PSI. Ini nggak berubah keadaannya, tapi satu hal yang pasti, nanti di antara 3 itu, pilihan kami ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau menjomblo itu akan diumumkan oleh Mas Gibran sendiri, Mas Kaisang sendiri, sorry. Jadi Pilpres kemarin ini, Kopdarnas kemarin ini memang kita nggak membahas soal Pilpres. Terlalu banyak lah agendanya kalau misalnya semuanya dibahas dalam satu pertemuan. Kurang lebih seperti itu. Meskipun ketum Anda Kaisang juga sering mengenakan baju bergambar Pak Prabowo ya. Bagaimana? Meskipun ketum Anda sering pakai baju Pak Prabowo ya. Cuman dia juga kadang-kadang pakai baju bergambar Mas Ganjar juga kok. Baik. Langsung ditanggapi oleh Bang Habibur Rahman. Iya katanya kayak gitu. Nampaknya dukungan dari PS ini sangat dinanti-nanti oleh Gerindra. Ya, secara subjektif tentu ya kita berharap semakin banyak kekuatan politik yang mendukung Pak Prabowo ya. Tapi kalau secara objektif kita lihat ya, PDIP merah, PSI merah tidak menambah sesuatu hal yang baru kalau PSI bergabung dengan PDIP. Masa memerahkan yang merah, kan sudah merah gitu kan. Tapi kalau PSI ke Gerindra, memberi warna baru, merah dan putih, merah putih. Kemudian juga ya PDI kan partai besar, sudah 20% ya kan, bisa maju sendiri, 2 kali menang pemilu. Saya pikir kalau kekuatan PSI ini ke PDIP sama saja memberi gula ke teh manis istilahnya. Koalisi Anda kan juga besar, Bang. Iya kan, memberi gula ke teh manis, yang sudah manis dikasih gula. Kalau ke kita tentu akan lebih berharga PSI ini, ya. Dan otomatis karena lebih berharga pasti lebih dihargai. Ya, kurang ini lebih suara begitu. Bang Habib satu nafas sama Prabowo Subianto, Bang. Pintunya terbuka lebar Ya, malam hari ini. sangat terbuka, apalagi kita sebetulnya kemarin sempat GR ya waktu Kaisang pakai kaos Pak Prabowo, kirain mau masuk ke ke Gerindra, rupanya ke PSI. Tapi ada yang bilang wah lebih bagus, berarti akan membawa PSI ke Pak Prabowo. Itu kan kita berharap ya kan, kita berharap ini anak-anak muda ya yang sangat militan, punya idealisme dan terbukti kerjanya. Kita mohon maaf
banyak dari kita dulu meremehkan PSI ini 2019 ini partai apaan sih, ya kan paling-paling dapat berapa puluh ribu suara. De facto di DKI kalau nggak salah 12 kursi kalau nggak salah di DKI Jakarta DPRD 8. Ya sangat signifikan. Banyak partai besar yang hanya mendapatkan 1 atau 2 kursi di DPRD DKI ya. Begitu juga di banyak daerah-daerah lain. Dan itu saya pikir nilai strategis PSI sehingga kami tentu ya kalau boleh disebut berharap PSI bisa bergabung mendukung Pak Prabowo. Ya, tapi boleh saya tambahkan ya, Siap. psikologis PSI walaupun kami memang belum mencabut dukungan hasil deklarasi rembuk rakyat ya, dukungan kami kepada Mas Ganjar Pranowo, psikologis kami merasakan sambutan ya, penerimaan ya, penghormatan, penghargaan yang luar biasa dari kawan-kawan Partai Gerindra, dari kawan-kawan Partai Gelora, dari kawan-kawan di PAN, bahkan kemarin di Demokrat juga kami merasakan atmosfer yang sama. Sesuatu yang yang wow, ini luar biasa gitu. Bahkan ketika Pak Prabowo datang ke kantor kami yang super kecil itu, saking kecilnya ketika rombongan Gerindra datang dengan Pak Prabowo, itu AC sudah dinyalain pun terasa panas gitu. Dan kita betul-betul merasakan mereka ini humble sekali ya, gitu. Mereka adalah nomor 2 ya terbesar perolehan suara ya di nasional. Kemudian Pak Prabowo saat itu saya nggak tahu kalau sekarang ya itu leading untuk elektabilitas di Pilpres dan bersedia datang ke kantor kami yang super sederhana Berbeda ini. dengan PDI Perjuangan. Nah ini kan ada kekakuan tadi. Saya cuma mau bilang kayak begitu ya. Saya nggak mau jelek-jelekin loh. Ya, cuman kami sangat mengapresiasi kawan-kawan Gerindra tentu kenyamanan ya dalam berkoalisi ini juga menentukan kemana nanti arah pengusungan yang akan diputuskan oleh PSI. Tentu saja. Oke. Bang Kapitra, ada Singkat. yang ditambahkan? Saya paham emosi anak muda. Aduh. Selalu ingin terburu-buru, kadang-kadang melupakan tapak dia berjalan. Saya mau tahan permennya, dia nangis. Ya saya kasih, dia batuk nih. Waduh. Itulah yang terjadi di PSI. PSI melupakan bahwa dia di-guidance oleh kader PDIP. Selalu dibicara ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ya kader PDIP. Dan PDIP mengusung Pak Jokowi untuk menjadi presiden 2 periode. Ya, itu sebenarnya tidak pernah diributkan oleh PDIP. Ya, dan sebenarnya sudah dituntun. Jadi ya sabar, jangan terlalu minta banyak-banyak nanti keselak. Ya, santai saja. Bahwa PSI punya pilihan lalu ingin bersama dengan PDIP, jangan katakan ada kekakuan, ada masanya. Karena bahwa semua orang masih melihat perkembangan politik ke depan seperti apa. Kalau pakai bahasa Pak Jokowi, pasti ada drama-drama politik yang harus dilewati dulu. Biar PSI matang menjadi suatu partai, sehingga dia mampu membuat drama politik atau melewati drama politik Tapi itu. kita klarifikasi Bang, tanggal 21 September betul tidak katanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri marah ketika tahu Kaisang masuk PSI? Kita klarifikasi Bang, betul tidak itu Bang? Abang diajak nggak lokal, rapat Bang. di Teku Umar katanya? Saya kalau melihat pernyataan begitu suka geli aja. Cara-cara spektakuler seperti itu cara bagaimana mengkorek informasi yang tidak ada dibuat seolah-olah menjadi ada. Klarifikasi, Itu emang terjadi agar apa? Agar perdebatan ini menjadi panjang. Agar perdebatan ini menjadi meriah. Kayak kita di dalam pasar. Ini bukan pasar politik. Ini adalah kebersamaan dalam menentukan pimpinan-pimpinan nasional. Kita boleh pakai baju yang berbeda. Saya yakin Gerindra juga punya empati yang sama terhadap bangsa ini, PSI dan kita semua, bahwa bagaimana bangsa ini baik ke depan. Caranya boleh berbeda-beda. Ya toh ternyata yang kenyataan realitas politik ketika pertarungan selesai, ya pemenang ditentukan, bahwa kita rangkulan kok sampai hari ini dengan Oke. Gerindra, dengan ketua umumnya, dengan yang lain-lain juga.
Jadi saya pikir kita jangan terlalu mencoba blunder suatu realitas. Jadi nggak benar itu yang Bu Mega marah ya, Bang? Ternyata realitas itu yang kita bikin sendiri menjadi black hole. Nanti masuk kepada lubang hitam itu sendiri menjadi big bang dia. Yang akan menampar muka sendiri yang ingin. Isu itu nggak ada ya Bang ya? Yang ingin mencoba-coba membentur-benturkan, mau cari-cari informasi yang kontraproduktif. Saya pikir nggak ada. Oke. Nggak ada itu. Bang Immanuel Ebenezer, kabarnya Prabowo juga menunggu terobosan dan juga langkah Kaisang yang sudah bergabung bersama dengan PSI. Sesaat lagi Bang Iben. Kita harus jeda terlebih dahulu hanya di Satan Demokrasi pemirsa.